teman-teman semuanya, kembali lagi di Rotasi, ruang obrolan tisi-tisi, ngobrol asik, dapat inspirasi. Bareng aku, Dian Triatmawati, mahasiswi STY Taman Siswa Banjarnegara, sekaligus konsultan pendidikan di Tambara Consulting and Training Center. Nah, hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu, Kak Safira Triambarwati. Halo Kak Dian. Halo Kak Safira. Nah, Kak Safira Triambarwati ini salah satu mahasiswi STY Taman Siswa Banjarnegara yang mendapatkan juara 1 dalam ajang pemilihan Duta Wisata Kakang Bekayu Banjarnegara 2023. Nah, keren banget ya sahabat tisi-tisi. Nah, gimana sih biar bisa kayak Kak Safira? Langsung aja ya kita tanya-tanya sama Kak Safira. Tapi sebelum itu, gimana nih, apa kabar Kak Safira? Alhamdulillah baik dan bahagia selalu Kak Dian. Oke, nah kalau boleh tahu nih, belakangan ini Kak Safira ini kesibukannya apa sih Kak? Kalau sekarang ini lagi sibuk ngampus ya, karena sekarang kan kelasnya udah mulai sering offline tuh. Terus juga ada beberapa kegiatan Ikamura gitu. Oke, nah perubahan yang Kak Safira rasakan setelah menjadi seorang Bekayu Banjarnegara 2023 itu apa sih Kak? Kalau menurut aku sih banyak ya, dan saya rasa itu perubahannya masif juga. Jadi mulai dari sisi relasi itu berubah, kemudian sisi habitnya juga banyak yang berubah, terus pola pikir juga berubah Kak Dian. Oke, kalau dari segi follower berubah juga nggak Kak? Berubah dong. Jadi nambah gitu ya Kak? Iya Oke, betul. nah kalau boleh tahu nih ya, awal mula Kak Safira ini bisa mendaftar dalam ajang pemilihan Duta Wisata Kakang Bekayu Banjarnegara 2023 itu gimana sih Kak ceritanya? Jadi awal-awal itu ditawarin sama anak BEM. Jadi dia tuh ngechat, tapi karena aku memang belum begitu tertarik, jadi aku skip. Tapi ternyata dari bidang kemahasiswaan itu ada Bu Ratna, itu juga mengusulkan aku untuk jadi perwakilan STIE. Jadi ya udah pas aku konsultasiin ke orang tua, ternyata orang tua mendukung gitu. Dan alhamdulillah support dari teman-teman juga sangat luar biasa gitu. Ya, jadi Kak Safira langsung aja gitu ya memutuskan langsung daftar gitu ya Kak. Iya betul. Oke, nah awal-awalnya itu apa sih yang harus Kak Safira persiapkan sebelum mendaftar menjadi seorang Duta Wisata Kakang Bekayu Banjarnegara 2023 Kak? Ya, jadi karena seleksi pertama itu kan seleksi administrasi, jadi memang harus disiapkan tuh kayak surat keterangan sehat, kemudian pas foto gitu. Terus kalau misal persiapan tentang pengetahuan kayak gitu paling baca-baca aja sih tentang pengetahuan kepariwisataan gitu. Kayak terutama yang ada di Banjarnegara gitu ya Kak? Iya, Oke, betul. tadi kan disebutin tuh yang harus disiapkan itu kan lumayan banyak gitu ya. Pasti tantangan atau struggle yang Kak Safira hadapi juga pasti berat gitu ya waktu saat Iya seleksi sih. gitu ya. Nah, tantangan atau struggle yang paling berkesan gitu menurut Kak Safira itu apa sih Kak? Terus cara Kak Safira mengatasi hal tersebut itu gimana? Apa ya tantangan yang paling berkesan itu ketika disuruh modeling sih, karena kan Modeling. iya waktu itu saat karantina sempat ada event di Depok. Jadi seperti namanya itu pagelaran batik gitu. Jadi kayak kita peserta audisi ini, peserta karantina itu menggunakan batik Gumelem khas Banjar. Terus kemudian harus catwalk tuh. Nah itu tuh kayak pengalaman, enggak sih sebenarnya nggak pengalaman pertama, cuma karena ditonton banyak orang ya jadi grogi gitu. Nah, itu cara mengatasi kegrogian Kak Safira itu gimana Kak supaya tetap pede gitu jalan di catwalk gitu? Sebenarnya lebih ke maintenance ini aja sih, emosi-emosi gitu. Kadang kan aduh gimana ya, takut nih gitu-gitu, atau ih malu kayak gitu. Tapi balik lagi, nggak apa-apa deh, kan ini juga salah satu proses gitu ya. Seenggaknya kalau misal kita udah bisa ngelewatin rasa malu kita, rasa takut kita jadi lebih ningkatin percaya diri kan, udah satu step lebih baik gitu. Ya, tapi ada nggak sih salah satu peserta yang mungkin kayak mengalami kesalahan-kesalahan gitu waktu lagi jalan di catwalk gitu Kak, kayak kesleo atau gimana gitu Kak? Kayaknya nggak ada sih. Oh, nggak Jadi ada ya? jadi kan Oke. sebelum tampil itu kita ada latihan dulu. Oh, udah ada latihannya. Itu Iya. latihannya berapa lama sih Kak? Nggak lama, paling berapa sih, karena selama karantina kan kalau nggak salah 4 malam ya. Oh, 4 malam. Iya, jadi Oke. paling itu prepare-nya di situ aja 4 hari itu. Terus Kak Safira itu latihannya gimana sih Kak? Boleh di-spill nggak ke teman-teman sobat tisi-tisi gitu di rumah? Latihan apanya nih? Waktu itu mau tampil gitu, kan modeling nih ya. Nah, latihan Iya. modelingnya itu step-stepnya itu gimana sih Kak? Ya, jadi itu
Kita udah ada apa ya, kita bilang senior mungkin ya, yang lebih expert lagi di bidang modeling. Nah, kita tuh diajarin sama beliau-beliau gitu. Oke, nah selain itu tuh ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan selama masa seleksi dan masa karantina yang Kak Safira alami gitu? Yang paling berkesan karena ketemu sama teman-teman hebat ya, jadi punya pandangan lebih nih kayak oh ternyata ada nih yang jago public speaking, oh ternyata ada nih yang jago nari gitu. Jadi membuka wawasan dan pengetahuan baru gitu, karena yang awalnya aku mungkin public speakingnya belum bagus, terus kemudian aku dapat ilmu dari mereka, dari mentor-mentor juga gitu. Oke, tadi kan disebut gitu ya teman-temannya hebat-hebat. Kak Safira ini pernah ngerasa insecure nggak sih Kak? Kan ngelihat teman-temannya yang keren-keren gitu. Kak Safira pernah merasakan hal itu nggak Kak? Jelas pernah sih. Tapi cara Kak Safira mengatasi rasa insecure itu gimana biar tetap pede aja gitu? Dengan cara aku nyari value apa yang ada di aku. Gitu. Jadi kayak oh teman-teman nih punya value-nya mereka masing-masing. Berarti aku juga sebenarnya punya, cuma belum kelihatan aja gitu. Terus lama tuh kayak konsultasi sama mentor gitu. Sebenarnya tuh aku punya value yang gimana sih menurut mentor kayak gitu. Jadinya udah ada pandangan dan ternyata sekarang udah ngerasain itu. Jadi lebih dikembangin lagi. Oke, nah nyangka nggak sih bakal jadi juara 1 sebagai Bekayu Banjarnegara 2023? Enggak dong. Oh Enggak enggak? menyangka sama Kenapa sekali tuh dan Kak? bahkan enggak berharap. Oh nggak berharap? Iya. Kenapa sih sampai nggak berharap gitu biar jadi juara 1 Kak? Karena itu insecure tadi. Oh insecure, tapi untungnya Kak Safira bisa melewati rasa insecure itu ya. Iya benar Kak Dian. Nah sekarang ini kan Kak Safira sudah menyandang gelar Bekayu Banjarnegara 2023 nih ya. Apa sih program kerja yang mau Kak Safira lakukan selama masa periode Kak Safira ini? Dan ada gak sih terobosan-terobosan yang mau Kak Safira laksanakan? Ya jadi setelah ikut audisi kan lolos tuh 40 besar finalis Kakang Bekayu. Jadi dari 40 besar finalis itu sudah masuk ke paguyuban namanya Ikamura, Ikatan Kakang Bekayu Banjarnegara. Oke. Nah di situ tuh banyak program kerja yang sifatnya itu nantinya membangun pariwisata di Banjarnegara gitu. Banyak banget kok program Oke. kerjanya. Salah satunya nanti pengembangan desa wisata. Oke, berarti udah ada rencana-rencananya gitu ya Kak? Iya. Nah, terobosan yang paling Kak Safira pengen lakuin gitu buat meningkatkan pariwisata yang ada di Banjarnegara itu apa Kak? Jadi sebagai duta wisata itu kan tugasnya juga salah satunya sebagai promotor, edukator gitu. Jadi aku tuh kepinginnya gini, karena sekarang kita udah zamannya sosial media gitu. Informasi yang disebarluaskan lewat sosial media itu cepet banget ditangkap oleh masyarakat. Nah, aku tuh kepenginnya ngajak teman-teman semua buat ikut mempromosiin tempat wisata di Banjarnegara itu lewat sosial media. Apalagi kalau anak-anak zaman sekarang itu kan main sosmednya cepet banget gitu ya Kak. Kenceng banget kayak mungkin hampir 12 jam. Oh 12 jam. Iya kalau dihitung-hitung. Oke, sampai matanya sakit gak sih Kak? Kayaknya sih. Oke, nah kalau boleh tahu nih, ada gak sih event yang bakal dilaksanakan yang ada di Banjarnegara terdekat ini, dalam waktu dekat ini gitu? Oh ada sih, itu tuh namanya Festival Tampomas. Oh, Festival Tampomas. Iya, tanggal 26 sampai 29 Oktober 2023. Itu tuh juga ada napak tilasnya. Oh, napak Ikut tilas. ya Kak Dian ya. Pasti dong, nanti Sobat ICTC di rumah juga pasti ikut. Jangan lupa Iya. dicatat tanggalnya ya guys. Oke, nah ada gak sih goals yang mau Kak Safira capai belakangan ini setelah menjadi Duta Wisata Banjarnegara 2023 ini? Rencananya Kak Safira kedepannya mau ngapain? Iya, jadi banyak sih goals-goals yang udah di-set gitu ya. Cuma kayaknya nggak bisa di-share di sini deh. Masih rahasia ya? Iya. Oke, nah buat teman-teman yang kepo pantengin terus kesehariannya Kak Safira gitu ya. Bisa juga nanti follow-follow akun Instagram dan sosial medianya Kak Safira gitu ya. Nah, terakhir nih Kak, ada nggak sih saran dan pesan gitu buat generasi muda di luaran sana supaya ikut mempromosikan dan membantu membangun pariwisata yang ada di Banjarnegara? Ya, jadi kita sebagai generasi muda ya sebenarnya itu bisa banget ikut berkontribusi dalam memajukan pariwisata di Banjarnegara. Sesimpel dengan mengunjungi tempat wisata terdekat, kemudian bisa take foto atau video gitu, terus nanti dikasih tag lokasi dan juga caption informatif. Itu kan juga sudah salah satu cara untuk mempromosikan wisata gitu.
Oke, apalagi kalau misalnya udah di-post di IG terus kalau tempatnya bagus gitu ya, Iya. pasti nanti bakal rame gitu Iya, ya, bakal Kak. viral tuh. Nggak ada salahnya juga ikut memviralkan pariwisata yang ada di Banjarnegara ya gitu ya. Iya. Nah, buat sobat TC-TC di rumah boleh nih tadi dicatat apa yang udah Kak Safira sampaikan gitu ya. Karena kalau bukan kita ya mau siapa lagi gitu ya yang mau membangun daerah sendiri terutama pariwisata yang ada di Banjarnegara gitu. Kalau bukan kita mau siapa lagi, dan kalau mau bukan sekarang mau kapan lagi gitu ya, Betul Kak. banget Kak Dian. Oke. Nah, thanks a lot buat teman-teman yang sudah menyaksikan konten rotasi kali ini. Sedikit sharing bersama Kak Safira Triambarwati selaku Duta Wisata Kakang Bekayu Banjarnegara 2023. Nah, buat sobat TC-TC yang masih punya pertanyaan seputar Tambara Consulting and Training Center atau punya ide-ide buat konten rotasi selanjutnya, bisa banget langsung DM ke Instagram kita di @tambara_CTC, atau mungkin yang mau follow akun sosial media Kak Safira boleh banget, bisa disebut Kak akun Instagramnya. Oke, nama akunnya Safira AAAT. Safira AAT. Oke, biar lebih gampangnya nanti bisa gitu ya, link sosial medianya kita taruh di deskripsi. Nah, jangan lupa juga terus pantengin rotasi karena nantinya kita bakal mempersembahkan konten-konten yang lebih menarik lagi. Nah, jangan lupa juga buat teman-teman yang mau bekerja sama kita gitu ya, atau mungkin punya produk-produk yang mau ditampilkan di konten rotasi, bisa banget langsung DM juga ke akun Instagram kita di @tambara_CTC. Mungkin itu aja dari kita berdua, sedikit sharing. Nantikan sharing-sharing selanjutnya bersama bintang tamu spesial lainnya. See you on the next episode.